Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali kullin wa sahbi kullin ajma'in. Amma ba'du. Baiklah anak-anakku yang siswa-siswi MTS Negeri 10 Jakarta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dalam kesempatan Kultum Ramadan kali ini Ustadz akan membawakan tema 10 keistimewaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 10 keistimewaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini terdapat dalam sebuah syair sederhana di dalam kitab Maraqil Ubudiyah karangan Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani. Keistimewaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama adalah lam yahtalim qattu toha mutlaqan abadan. Rasulullah selama hidupnya tidak pernah mimpi basah atau mimpi bersetubuh. Salah satu hikmah Rasulullah tidak pernah mimpi basah atau bersetubuh adalah karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terjaga dari pengaruh setan. Karena bisa jadi mimpi tersebut berasal dari setan. Ya. Kemudian keistimewaan yang kedua adalah wa ma tasa'aba aslan fi madaz zamani. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keistimewaan yang keduanya adalah sepanjang hidupnya tidak pernah nguap. Ya, atau bahasa Betawinya angob. Angob itu kalau kita ngantuk biasanya kita angob tuh. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sepanjang hidupnya tidak pernah nguap atau angob. Keistimewaan yang ketiga adalah minhud dawabu falam tahrub. Jadi Rasulullah kalau ada binatang yang di dekat dengannya itu binatang itu tidak lari darinya. Binatang itu tetap tenang. Ya, enggak lari atau enggak terbang. Beda sama kita, biasanya kita kalau ada burung gereja tuh dekat kita baru gerak dikit aja dia udah terbang. Ya, Rasulullah enggak begitu. Ya, binatang-binatang itu tenang di dekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma waqa'at dzubabatun abadan fi jismihil hasani. Ya. Wa ma waqa'at dzubabatun abadan fi jismihil hasani. Dan keistimewaan yang keempat adalah Rasulullah termasuk manusia yang selama hidupnya tidak pernah dihinggapi lalat. Ya. Beda sama kita. Kalau kita dekat sampah dikit aja, itu lalat udah pada maranin kita tuh, udah pada nempel di pakaian kita. Keistimewaan Rasulullah yang keenam selanjutnya adalah bi khalfihi ka'amamin ru'yatun thabatat. Ya. Penglihatan Rasulullah, penglihatan ke depannya itu sama dengan penglihatan ke belakangnya. Jadi dalam satu waktu Rasulullah dapat melihat ke depan sekaligus juga bisa melihat ke belakang. Ya, jadi kalau ada orang yang mengendap-endap mau mencelakai Rasulullah, Rasul udah pasti tahu tuh. Karena Rasulullah bisa melihat ke depan sekaligus bisa melihat ke belakang. Yang selanjutnya adalah keistimewaan yang keenam wala yura atharu baulin minhu fi alanin. Ya, termasuk Rasulullah yang kotorannya apabila beliau buang hajat itu kotorannya enggak berbekas, ya. Karena kotorannya itu langsung tertelan oleh bumi. Ya, itu keistimewaan yang keenam. Selanjutnya keistimewaan yang ketujuh wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat. Ya. Meskipun mata beliau tertidur tapi hati beliau tetap terbangun atau terjaga. Ya. Misalnya malam beliau matanya tidur, beliau tetap bisa mengetahui situasi pada malam itu. Beda sama kita. Kalau kita udah tidur biasanya tuh udah nggak tahu apa-apa. Wala yura dhilluhu fi syamsi dzu fatonin. Dan termasuk ya beliau yang bayangannya itu tidak tampak. Ya, jadi kita biasanya kalau berjalan di siang hari ada terkena sinar matahari kita punya bayangan tuh di bawah. Nah, Rasulullah termasuk yang bayangannya itu tidak tampak atau bisa juga dikatakan manusia tanpa bayangan. Yang kesembilan termasuk keistimewaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah katfahu qad alata qauman idza jalasu. Jadi beliau termasuk yang bahunya itu
selalu terlihat lebih tinggi daripada bahu-bahu orang lain, baik dalam keadaan duduk ataupun dalam keadaan berjalan. Jadi kalau ada banyak orang misalnya duduk bersama Rasulullah SAW, nah bahu beliau itu yang selalu terlihat yang lebih tinggi daripada yang lainnya. Kemudian yang terakhir adalah keistimewaan baginda Rasulullah yang terakhir, indal wiladati sif yadza bimuhtatanin. Jadi beliau yang termasuk yang pada waktu lahirnya itu sudah dalam keadaan disunat atau dikhitan. Ya. Di bait terakhir dari syair ini, hadhil khasaisu fahfazha takun aminan min syarrin narin wa surwaqin wa min mihanin. Maka ya, keistimewaan ini hendaklah kita hafalkan. Insya Allah kalau kita hafal, takun aminan, kita akan selamat atau aman dari min syarrin narin, dari api, ya, dari kebakaran, wasurwakin, dari pencurian, ya, wa min mihanin, dan dari segala macam musibah insya Allah. Sebagai umat yang mengaku cinta kepada baginda Rasulullah SAW, maka hendaknya kita mengetahui 10 sifat-sifat ini dan bahkan kita menghafalnya. Ya, sebagaimana misalnya kita cinta kepada seseorang, ya pasti kita mengetahui keistimewaan dari orang tersebut. Inilah kultum Ramadan kali ini. Mudah-mudahan kultum yang singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan-kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.